baik F ditambah G, F G, F dikali G, maupun F dikali G, berarti tidak boleh. Kalau yang tadi teorema yang kita pakai semuanya adalah polinomial. Semua polinomial, semuanya bentuknya polinom. Nilainya adalah fungsi X atau Y. Sekarang kita sambil ini ya, sambil belajar matematika. Kemudian teman-teman perhatikan. Jadi nanti yang teman ambil itu adalah buat utama, misalnya bitung ya. Ini pelawan sama bitung. Ini jadi banyak pelawan utama lah gambaran terakhir aja. Jadi buat atau apa ya, pelabuhan pakai pelabuhan laut Song ya. Nah ini stasiun itu di Yoso. Nah kalau utama stasiun itu tidak ada pelabuhan utamanya Pak gitu. Kalau tidak ada mungkin kita bisa sesuaikan untuk cari pelabuhan yang lain gitu ya, yang secara umum dia, atau kalau misalnya enggak, misalnya kayak Sorong ini Pak tidak ada pelabuhan utamanya Pak gitu ya, cari yang terdekat dari Sorong gitu ya, cari yang terdekat dari Sorong, nanti kita ambil cuaca dan anginnya. Kenapa? Karena nantinya teman-teman sekalian untuk memverifikasinya itu menggunakan data dari OGMAP, data pengamatan ya. Nah, jadi nanti teman-teman pakai data OGMAP untuk memverifikasi cuaca pelabuhannya gitu ya. Pak, kalau saya nggak tahu Pak, Sorong itu berapa ininya gitu ya. Nah, teman-teman nanti tinggal klik aja daily summary gitu ya. Oke, maaf. Daily summary gitu ya, daily summary. Kemudian kalian masukkan daily summary, country summary gitu ya. Kemudian kalian pilih Indonesia gitu ya. Kemudian kalian send gitu ya. Nah, nanti pilih ya. Misalnya kayak Bitung gitu ya, Bitung. Nah, tinggal cari aja Bitung. Nah, masih loading ya. Loading Bitung. Nah, ini Bitung ya. Ada Bitung. Tinggal klik gitu ya. Kemudian teman-teman lihat 97016 baru masuk ke
daily summary. Nah, nanti di daily summary baru kita lihat bagaimana kondisi cuaca selama perakiraan cuaca yang kita sesuaikan, yang kita ambil gitu ya, 7 hari ke depan ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, ini 97 19 ya. Nah, misalnya. Nah, nih. Gitu ya. Jadi misalnya tanggal 25 sekarang atau tanggal 24 ya, maaf, tanggal 24 gitu ya. Nah, teman-teman ambil datanya, lihat suhunya gitu ya. Nah, misalnya tanggal 24 gitu ya, tanggal 24 jam 00 sampai 12. Nah, suhu maksimumnya itu berapa? Suhu maksimumnya 32,4. Suhu minimumnya berapa? Suhu minimumnya itu 27,7 gitu ya. Kemudian dari jam 12 sampai jam 00, suhu maksimumnya berapa gitu ya. Suhu maksimumnya itu 27,3. Suhu minimumnya berapa? Suhu minimumnya 25,8. Nah, kurang lebih seperti itu guys, gitu ya. Nah, begitupun juga RH, gitu ya. Jadi per 12 jam kita ngambilnya. Begitupun juga dengan arah dan kecepatan angin. Nah, ini dijadikan knot ya. Kilometer per hour-nya ini dijadikan knot. Kemudian untuk presipitasi, gitu ya. Teman-teman perhatikan ininya. Nah, perhatikan ini ya guys, gitu ya. Nah, ini kalau misalnya dia 0,9 3 jam, gitu ya. Kemudian ada 1 selama 24 jam, gitu ya. Nah, maka ini kan sebenarnya 1 ini bukan aneh ya, bukan pada saat hujan sekarang ini, gitu ya, tetapi bisa jadi dia akumulasi dari selama 1 hari ini. Nah, kalau misalnya 1 hari ini dia ada hujan, gitu ya. Nah, ini dia 0,9 berarti ada 0,9 hujan 3 jam terakhir, gitu ya. Berarti ada hujan nih di jam 00 ini. Berarti teman-teman tinggal lihat jam 12 sampai jam 00 gitu ya. Apakah ada hujan gitu ya? Oh, ada hujan. Berapa? Hujannya adalah 0,9. Nah, antara jam 00 sampai jam 12 ada hujan nggak? Gitu ya. Kalian lihat. Oh, ada. Hujannya 0,4 gitu ya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Nanti kalian masukkan ke dalam Excel yang disesuaikan. Nanti kita sama-sama masukin deh, gitu ya. Nanti kita sama-sama masukin. Yang jelas teman-teman kumpulkan dulu ininya, kumpulkan dulu datanya, gitu ya. Data ini, gitu ya, yang kalian kumpulkan. Nanti baru kita masukin ke depan ya, biar kita melihat selama 7 hari itu. Sebenarnya sih bagusnya bulanan, gitu ya. Cuman karena kondisi kita waktu kita terbatas, gitu ya. Jadi teman-teman saya minta untuk mengumpulkan dulu datanya selama satu minggu, gitu ya. Kemudian selanjutnya nanti baru teman-teman tinggal masukin ya. Ini hujan sedang ini, Cok. Betul nggak nih hujan sedang gitu ya, misalnya. Ini kayak ini kan dibilang tanggal 25 jam 8 sampai jam 20. Nah, kita lihat aja jam tanggal 25 ini. Ada hujan nggak gitu kan? Oh, ternyata ada nih. Ada hujan, tapi cuman TR gitu ya, atau TTT gitu ya, atau apa? Tidak terukur ya, tidak terukur gitu ya. Terukur ada 6 jam. Berarti kan sebenarnya kan bukan hujan sedang ya, hujan ringan gitu ya seharusnya. Gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Oke, jadi ini kita pelajari ya, apa kita isi disesuaikan dengan wilayah pelayanan masing-masing. Oke, selanjutnya teman-teman sekalian, hari ini kita akan pelajari terkait dengan bagaimana cara membuat klimatologi maritim, gitu ya. Kenapa sih kita mesti membuat klimatologi maritim, Pak? Gitu ya. Jadi teman-teman sekalian, mungkin kan teman-teman nih ada yang ini ya, yang ikut apa namanya, yang ikut sekolah lapang nelayan ya, SLN ya. Nah, sebenarnya di sekolah lapang nelayan itu adalah salah satu momen di mana kita bisa menyampaikan ke masyarakat terkait dengan kondisi cuaca secara umum di wilayah kita, gitu ya. Nah, kondisi secara umum di wilayah kita ini bisa kita gambarkan dengan rata-rata wilayah pelayanan kita, gitu ya. Rata-rata parameter wilayah pelayanan kita. Nah, apa aja parameternya, Pak? Ya, sebanyak parameter yang kita sampaikan ke masyarakat, gitu ya. Maksudnya sesuai dengan parameter perakiraan atau informasi yang kita sampaikan. Misalnya gelombang, gitu ya. Kemudian arus, kemudian apa lagi? Angin, ya. Kemudian apa lagi? Curah hujan. Kemudian apa lagi? Misalnya suhu, ya.
ataupun yang lainnya gitu ya. Nah, tapi utamanya sih adalah gelombang, arus, angin, sama curah hujan gitu ya. Nah, ini yang paling apa namanya mempengaruhi kegiatan atau aktivitas masyarakat gitu ya. Nah, sebelum kita masuk ke dalam pengolahan datanya gitu ya, tentunya teman-teman harus mengetahui data-datanya dulu gitu ya, referensi datanya gitu ya. Nah, yang pertama adalah yang tadi sudah saya sebutkan bahwa di teori ya terkait dengan produk OFS, bahwa OFS itu punya produk ini ya, produk forecast sampai 10 hari dan produk hindcast gitu ya. Nah, produk hindcast-nya OFS itu apa namanya, ketika kita cek di Open Data Maritim ini, itu data apa namanya, dia datanya bisa sampai tahun 1996. Jadi ketika teman-teman mau membuat rata-rata bulanan ya, rata-rata bulanan untuk wilayah pelayanan gitu ya, misalnya rata-rata 10 tahun minimal gitu ya, maka dengan menggunakan data hindcast ini itu sudah bisa. Bahkan mau 20 tahun pun juga bisa, karena di sini 20 tahun kan biasanya dari tahun 2001 sampai tahun 2020 gitu ya. Sedangkan kalau 10 tahun itu 2011 sampai 2020 gitu ya. Nah, jadi kayak gitu. Jadi ini data ini teman-teman bisa ambil gitu ya, bisa ambil. Tetapi OpenDAP ini dia ini guys, untuk saat ini masih sifatnya private gitu ya, sifatnya private dan tidak bisa disebarluaskan secara umum untuk user dan passwordnya gitu ya. Jadi aksesnya terbatas sekali. Nah, bagi teman-teman yang sudah punya gitu ya, silahkan bisa dipakai gitu ya. Namun mohon tidak disebarluaskan di luar STMKG atau di luar BMKG gitu ya, karena di dalam OpenDAP ini itu berisi data-data raw gitu ya, raw data gitu ya dari sistem OFS yang ada di BMKG gitu ya. Nah, ini ngeri banget nih. Nah, selanjutnya teman-teman sekalian gitu ya, ketika misalnya teman-teman, Pak, saya membutuhkan data gelombang yang panjang, Pak, untuk saya gunakan apa namanya, melihat rata-rata gelombang di wilayah penelitian, Pak, gitu. Apakah bisa saya gunakan data ini, Pak? Bisa banget gitu ya. Nah, silakan nanti teman-teman bisa bersurat gitu ya, meminta ke prodi gitu ya, surat untuk pengantar apa namanya, permintaan data gitu ya. Nah, nanti kami akan bantu. Nah, selanjutnya nanti ketika misalnya sudah dikasih dapat data dari BMKG pusat misalnya tidak sesuai dengan harapan kalian misalnya gitu ya, maka teman-teman bisa menyampaikan ke saya, nanti saya akan bantu untuk bisa mengakses data yang kalian perlukan. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi saya akan mencoba membantu kalian karena kan saya punya aksesnya. Tapi kalau misalnya teman-teman ada yang sudah punya, mungkin dikasih sama beberapa dosen-dosen pembimbing dan lainnya, itu silahkan bisa dipakai gitu ya. Tetapi saran saya adalah untuk tetap terjaga gitu ya, jangan sampai dapat diakses oleh orang luar, karena ini berisi raw data dari OFS-nya BMKG. Kemudian selanjutnya teman-teman sekalian, isinya apa aja sih ini? Karena ini ada waveforce 3, maka isinya secara umum adalah gelombang gitu ya. Jadi isi di sini adalah gelombang guys. Kalau misalnya teman-teman lihat di 2011 ya, nah ini gelombang sama periodnya gitu ya. Ini gelombang. Nah, terus buat apa sih Pak data-data ini ya tadi ya, yang di teori yang sempat saya jelaskan bahwa gelombang di wilayah Indonesia itu banyak pengaruhnya guys, banyak yang mempengaruhi gitu ya. Ada tadi apa aja tadi ya yang mempengaruhi ini, yang mempengaruhi gelombang di wilayah Indonesia. Coba Ringga masih ingat nggak apa aja yang mempengaruhi gelombang di wilayah Indonesia, Ringga? Izin Pak. Ya. Arah kecepatan angin Pak. Iya, kecepatan angin. Fenomenanya. Yang mempengaruhi ketinggian gelombang di wilayah Indonesia. Yang mempengaruhi variabilitas tinggi gelombang di Indonesia. Fenomenanya apa aja?
Jin Pak, MGO Pak. MGO. Oke, ada lagi yang bisa Tropical Cyclone Pak. siklon. Apa lagi? El Nino mungkin Pak. El Nino. Oke, bisa jadi ya El Nino ya. Ya Pak. Oke ya. Jadi tadi kan dijelaskan MGO, kemudian apa lagi? Siklon tropis ya. Kemudian pertumbuhan awan CB gitu ya. Nah, itu kan salah satu juga yang mengakibatkan ada. Dan yang paling terpenting apa? Monsun. Nah, itu yang paling utama gitu ya. Monsun. Itu paling utama banget itu ya. Jadi monsun itu adalah apa namanya fenomena utama yang mempengaruhi variabilitas gelombang di wilayah Indonesia. Kenapa saya bilang variabilitas? Karena memang gelombang di wilayah kita itu sangat bervariasi terhadap apa namanya terhadap musim gitu ya. Nah, jadi pada saat musim timuran, pada saat musim baratan gitu ya, pada saat musim transisi itu pasti berbeda-beda gitu ya. Nah, karena apa? Karena memang musim-musim ini juga mempengaruhi adanya angin gitu ya. Nah, force dari anginnya. Oke, jadi ini ya teman-teman sekalian, ketika teman-teman membutuhkan data gelombang yang panjang gitu ya, silakan bisa apa namanya bersurat ke BMKG Pusat untuk meminta data gelombang hindcast gitu ya, untuk digunakan sebagai penelitian. Namun, apakah hanya dari sini aja Pak gelombang yang apa namanya gelombang untuk yang panjang gitu? Sebenarnya enggak guys. Jadi banyak gitu ya. Sebenarnya di Meridian Copernicus juga ada gitu ya. Nah, jadi di Meridian Copernicus juga ada juga guys. Apa namanya untuk gelombang yang panjang gitu ya, teman-teman bisa tinggal pilih ini global ocean, kemudian parameternya, teman-teman ambil sea surface wave gitu ya. Nah, kemudian kalian bisa lihat, tinggal lihat aja formnya dari mana sampai kapan gitu ya. Nah, ini ada lumayan nih 0,2 degree gitu ya. 0,2 degree itu sekitar ya 20 kilo lah ya, 20 kiloan. Nah, teman-teman bisa ambil data ini gitu ya. Lihat dari tahun 1993 sampai 2019 lumayan gitu ya. Nah, Pak ini ada dari 90 sampai 2020 Pak. Ya bisa juga sebenarnya, cuman dia ungrid gitu ya. Dia undefined gitu ya. Nah, dia tuh undefined. Nah, jadi usahakan pilihnya yang ada gridnya guys gitu ya. Karena kalau yang ungrid dia agak sulit ketika misalnya kita mau menampilkan di apa namanya di graphs gitu ya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian ada lagi nggak Pak? Ya sebenarnya ada juga sih, banyak gitu ya. Tergantung nanti sesuatu apa namanya kebutuhan teman-teman sekalian. Cuman kalau yang terdekat di sini adalah yang ini gitu ya. Nah, kalau yang ini dari tahun 2019 gitu ya. Nah, tapi lumayan dari 1993. Oke, Pak ada lagi nggak selain apa gelombang? Ya banyak gitu ya. Teman-teman tinggal disesuaikan aja. Mau apa namanya? Mau parameternya misalnya angin gitu ya, wind, atau misalnya salinitas gitu ya, atau temperatur, atau sea surface height. Misalnya teman-teman ingin melihat bagaimana variabilitas tinggi muka laut di wilayah pesisir di sekitar pesisir wilayah stasiun kalian gitu ya. Apakah ada kecenderungan peningkatan tinggi muka laut atau kecenderungan apa namanya penurunan atau memang variasinya dipengaruhi oleh beberapa fenomena, itu juga penting gitu ya. Kemudian current velocity gitu ya, current velocity arus gitu ya. Misalnya ketika teman-teman ingin mengetahui bagaimana profil arus di wilayah teman-teman sekalian gitu ya. Nah, jadi itu juga apa namanya bisa teman-teman sesuaikan gitu ya. Kok nggak ada ya current velocity ya? Tunggu. Current velocity. Nah, ini dia. Dari 1993 sampai 2019 ya. Lumayan gitu ya. Misalnya, Pak ini bisa nggak digabung? Bisa nih. Sama. Ini 2019 sampai sekarang gitu ya. Jadi bisa teman-teman gabung. Gitu. Nah, jadi teman-teman sekalian, untuk ini malah ada banyak ya, ada SU, ada SSH, ada cuman dia ini ya, reanalisis ya, model gitu ya. Kalau yang mau SSH itu pakai yang ini, pakai yang altimetri gitu ya. Altimetri itu nggak salah dari tahun
96 atau 98, 96 kalau nggak salah. Nah ini jangan all area, global ocean. Nah ini dari tahun 1993 guys. Nah ini gitu ya, dari 1993. Jadi teman-teman bisa melihat bagaimana perubahan tinggi muka laut di wilayah pesisir teman-teman masing-masing. Nah, mantap banget nih. Ini kebetulan tesis saya dulu nih pakai data ini nih. Nah, oke, kemudian banyak sekali ya yang bisa kita ambil di sini, gitu ya, suhu, arus ya, arus di sini bahkan ada arus perkedalaman juga ya, kita bisa ambil untuk melihat bagaimana pola arus di wilayah kita. Untuk resolusinya lumayan bagus, ini 1/12 derajat ya, 0,83, kurang dari 1 kilo gitu ya. Nah ini mantap sekali gitu ya. Kurang dari 1 kilo, kurang dari 10 kilo gitu ya, kurang lebih sekitar 8 kiloan gitu ya, 8 kilo. Ini sangat bagus untuk ketika kita mau melihat bagaimana variasi dari parameter arus, SSH dan juga gelombang di wilayah layanan kita gitu ya. Kemudian selain itu kita juga bisa, teman-teman juga bisa mengambil datanya di Inacop gitu ya, Inacop. Inacop ini di ini guys, teman-teman types atau nanti tak ini ya, tak kumpulkan ya ininya ya, apa namanya, sumber referensinya tak kumpulin, nanti tak share di @link ya, insyaallah. Nah, jadi ini Inacop, di mana di dalam Inacop ini sebenarnya ini adalah website lama gitu ya, website lama karena ini masih pusat meteorologi penerbangan dan maritim, sedangkan sekarang sudah ada penerbangan sendiri, ada pusat meteorologi maritim sendiri gitu ya. Nah, di Inacop ini berisi data-data yang lengkap banget gitu ya, data-data reanalisis maupun data-data hindcast gitu ya. Jadi kalau teman-teman perhatikan di sini, ini ada data dari HICOM gitu ya, yang tadi yang sempat saya jelaskan di teori gitu ya, HICOM ya. HICOM, ini datanya lumayan banyak banget gitu ya. Kemudian ada INAROMS, ini INAROMS juga apa namanya, ini merupakan model oceanografinya Indonesia juga gitu ya. Ini kalau nggak salah 5 km adalah resolusi ya, resolusi dari modelnya gitu ya. Kemudian di sini ada ocean salinity gitu ya. Bayangin ini dari tahun 1961 guys sampai tahun 2015 gitu ya. Nah, ini juga ketika teman-teman ingin membuat klimatologi gitu ya, atau misalnya membuat proyeksi gitu ya, dari tahun 1960 sampai 2015 terus kalian proyeksikan sampai tahun 2020 gitu ya. Kalian lihat hasil proyeksi kalian seperti apa gitu ya. Maka teman-teman sekalian nanti bisa divalidasi, oh proyeksinya ternyata benar. Nah, makanya ketika kalian proyeksikan lagi sampai 2030, 2040 gitu ya, maka bisa terlihat dengan jelas ya. Nah, kemudian di sini ada Indo Wavewatch 3 gitu ya. Di Indo Wavewatch 3 ini ada WaveHack juga gitu ya. Teman-teman bisa klik gitu ya, Indo Wavewatch 3 misalnya mau mengambil gelombang gitu ya, WaveHack. Dia datanya itu dari 91 sampai tahun 2017 guys gitu ya. Ini lumayan nih, 1 sampai 2017. Kemudian selanjutnya teman-teman mau melihat Indo-Pasifik, ini juga model ini ya, model sama kayak INAROMS gitu ya. Cuman dia apa namanya, domain wilayahnya yang mungkin lebih besar gitu ya. Atau mungkin saya juga nggak ngerti juga, saya belum pernah gunain ini. Tapi yang jelas ini berisi data-data model yang teman-teman bisa gunakan untuk mengolah atau menganalisa kondisi klimatologi di wilayah laut kita gitu ya. Karena wilayah laut kita kan di wilayah Indonesia gitu ya, makanya bisa menggunakan ini. Kemudian yang berikutnya ada TRMM ya, tapi TRMM nanti ini kita gunakan yang GPM aja ya, secara umum resolusinya lebih bagus gitu ya, dan lebih mudah kita gunakan. Kemudian ada Wave RCP45. Nah, Wave RCP45 ini dia gelombang yang dibuat berdasarkan proyeksi iklim RCP45 gitu ya. Jadi RCP45 ini merupakan salah satu skenario proyeksi iklim ya. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Sama bisa lihat di sini WaveHack, dia dari
sampai tahun berapa ya? Dari tahun 2006 sampai tahun 2040 guys, gitu ya. Nah, ini ketika teman-teman mau membuat atau melihat hasil proyeksi iklim sampai tahun 2040, teman-teman bisa mendownload di sini. Nah, bagaimana cara downloadnya Pak? Cara downloadnya teman-teman tinggal save as. Di save as ini nanti teman-teman, wow, sorry. Kayaknya ada. Sudah. Hah? Udah kau udah oh, tapi udah sana. Tapi nggak diajak bro. Biasanya nggak diajak. Cuma ada ini. Ada orang. Oh, selamat. Oke ya. Nah, anggaplah ini ya, Indoforex 3. Misalnya teman-teman mau mengambil datanya, dia datanya ini per 6 jam, gitu ya. Kita klik Save As, ya. Oh ya, untuk resolusinya sendiri, dia resolusinya 0,125, gitu ya. 0,125. Nah, ini caranya ya, teman-teman tinggal sesuaikan aja, misalnya tahun berapa sampai tahun berapa, misalnya 91 sampai tahun 2017 misalnya, kemudian ini Desember, ya, Desember, ini 12, 31 ya, ini 12 ya misalnya, atau 00 juga boleh, gitu ya. Kita klik save, nanti akan akan kita dapatkan rata-rata hasil ketinggian gelombang sepanjang di wilayah Indonesia sepanjang tahun 1901 sampai tahun 2017 per 6 jam gitu ya. Nah, bisa bayangin berapa banyak datanya gitu ya, bukan atau berapa besar ininya ya, berapa besar datanya gitu ya. Nah, tapi silahkan ini bisa disesuaikan, ini juga bisa teman-teman sesuaikan wilayah pelayanannya gitu ya, wilayah Bitung kah, atau wilayah Jawa kah, gitu ya, atau wilayah Aceh gitu ya, atau wilayah tadi ya Papua Barat gitu ya, atau wilayah Ambon gitu ya, itu disesuaikan dengan keperluan teman-teman sekalian. Nah, kemudian selanjutnya, setelah kita mendapatkan, misalnya ini kan ocean-nya ya, ini kan ocean gitu ya, yang tadi Open Data, kemudian Marine Copernicus gitu ya, kemudian dari TouchBeak gitu ya. Sebentar ya. Mana? Oke, jadi teman-teman sekalian, selanjutnya kita akan coba melihat, oh ya untuk data atmosfer lainnya, misalnya kayak data angin gitu ya, teman-teman bisa menggunakan ERA 5 gitu ya. ERA 5 kan juga termasuk resolusinya bagus untuk yang atmosfer. Kemudian untuk curah hujannya, teman-teman bisa menggunakan Global Precipitation Measurement atau GPM gitu ya. Nah, ini merupakan salah satu produk produk presipitasi ya dari joint satelit gitu ya. Jadi dari combine beberapa satelit gitu ya. Di mana misinya namanya Global Precipitation Measurement. Nah, di Global Precipitation Measurement ini ya, ini merupakan salah satu penerus dari misi yang sebelumnya, yakni adalah TRMM gitu ya. Oh, oke. Guys, saya izin sebentar gitu ya, karena ada serah terima barang dulu di bawah. Kita break dulu kurang lebih 5 menit ya. Nanti setelah itu nanti kita join lagi gitu ya. Saya izin dulu sebentar ya. Oke, sambil dicoba-coba masuk ke website-websitenya ya, GPM. Oh ya, GPM nanti teman-teman masuknya ke sini guys. Kalian masuk di Google aja, kalian klik GPM IMERS. Di klik GPM IMERS, nanti hasilnya seperti ini, kalian masuk ke sini. Gitu ya, dilihat-lihat dulu ya. Ya, aku tak izin sebentar.
gitu ya. Ataupun cerah gitu ya. Pak, interupsi Pak, kecepatan nanti biar saya sesuaikan untuk menjelaskan kembali gitu ya. Oke, jadi teman-teman sekalian, nah, tadi kan kita sudah saya mendapatkan beberapa referensi data-data untuk kita gunakan sebagai atau perhitungan dalam merata-rata klimatologi atau merata-rata parameter dari cuaca di wilayah planet kita, gitu ya. Nah, karena tadi adalah wilayah adalah data-data ocean, gitu ya. Maka berkaitan dengan data-data atmosfer, salah satunya adalah data curah hujan yang bisa kita gunakan itu adalah data satelit. Pendekatannya adalah data satelit karena memang kan tidak ada pengamatan curah hujan di ini ya, di lautan ya. Nah, jadi kita menggunakan pendekatan curah hujan. Nah, salah satunya adalah GPM IMERS gitu ya. Nah, IMERS di sini kepanjangan dari Integrated Multi-Satellite Retrieval from GPM gitu ya. Nah, di mana kalau teman-teman perhatikan di sini gitu ya, ini sebenarnya banyak ya. Dia salah satunya adalah mengcombine gitu ya, mengcombine dari seluruh data satelit gitu ya, yang dan nanti dari data tersebut kemudian diolah sama mereka dan dihasilkanlah beberapa produk-produk gitu ya. Nah, salah satunya adalah produknya ini ya, teman-teman bisa klik data directory gitu ya. Nah, di data directory ini, nah produk-produknya adalah kurang lebih seperti ini guys. Ada IMERS Early Run, IMERS Late Run, IMERS Final Run, 3B Combine, 3A Radar, sama 3A Radiometer gitu ya. Nah, ini adalah beberapa produk-produk yang digunakan yang dibuat oleh GPM ya, misi GPM gitu ya, yang teman-teman bisa gunakan gitu ya, yang kita bisa gunakan. Jadi masyarakat umum bisa menggunakan ini untuk mengolah data-datanya sesuai dengan keperluan kita. Nah, di sini ada level 1, level 2, level 3 gitu ya. Cuman untuk keperluan general gitu ya, teman-teman bisa menggunakan level 3 gitu ya. Dan di sini ketika teman-teman ingin membuat di real time gitu ya, data yang baru terjadi, teman-teman bisa menggunakan IMERS Early Run gitu ya. Early Run dia dari Juni tahun 2000 sampai sekarang gitu ya. Sekarangnya pun juga termasuk baru gitu ya. Nah, kemudian yang kita nanti akan gunakan adalah Final Run gitu ya. Nah, 2000 sekarang, namun dia ini ya apa namanya gitu ya, ada lag time, tidak sampai sekarang juga, tidak sampai tanggal 25 gitu ya. Tetapi ada lag time untuk supaya dia datanya baru ada gitu ya di tanggal-tanggal terbaru. Nah, jadi teman sekalian, di sini kan pakai yang Final Run karena dia paling tidak research quality gitu ya, kemudian juga ya sudah terasimilasi dengan good data sama secara umum bisa digunakan untuk pengolahan atau analisa klimatologi gitu ya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Nah, bagaimana cara kita mendownloadnya? Teman-teman bisa ini ya. Mungkin ada beberapa teman-teman yang sudah pernah mengakses data GPM ini gitu ya. Mungkin nanti bisa saling sharing gitu ya. Kalau misalnya saya ada kesalahan atau kekurangan, nanti kita bisa sama-sama sharing. Nah, di sini teman-teman sekalian ada dua pilihan, ada GSDIS, ada PPS Research, sama PPS. Nah, PPS Research ada dua gitu ya. Nah,
Yang kita gunakan adalah GSDisk karena dia ada format NetCDF-nya yang memudahkan kita untuk mengolah datanya, gitu ya. Kemudian untuk temporal resolution-nya paling rendah 30 menit sampai 1 bulan, gitu ya. Nah, 1 bulan inilah yang nanti kita gunakan untuk mengolah data klimatologi, gitu ya. Nah, kita bisa ambil di sini, kita klik di sini, di one month, gitu ya. Kemudian selanjutnya nanti akan ada pilihan kita mau mengakses datanya lewat apa, gitu ya. Nah, teman-teman sekalian, ini apa ya? Ada ini simple user to ininya ya, apa namanya? Untuk ininya, untuk pengolahannya ya. Nanti ya, jadi di sini teman-teman sekalian untuk mengakses datanya teman-teman bisa memilih caranya, gitu ya. Mulai dari online arsip, Earth Data Search, Giovanni, sama web service, gitu ya, web services ya. Nah, di pilihan ini saya sarankan teman-teman untuk menggunakan Giovanni, gitu ya. Kenapa Giovanni? Karena di Giovanni ini kita lebih mudah gitu ya untuk menyesuaikan sesuai dengan keperluan kita, gitu ya. Nah, bagi teman-teman sekalian yang belum punya apa namanya akun dari data, saya sangat menyarankan teman-teman untuk membuatnya, gitu ya. Gratis kok, gitu ya, register gampang, gitu ya. Nah, ini supaya apa? Supaya memudahkan teman-teman sekalian mengakses data dari GPM atau data-data dari Earth Data, gitu ya. Nah, login, gitu ya. Oke. Oke ya, bisa kita klik di sini. Kemudian kita pilih milimeter per mol, gitu ya. Kemudian teman-teman sekalian, bagusnya Giovanni di sini, teman-teman sudah bisa langsung mengolah datanya, gitu ya. Nah, bagaimana caranya? Di sini ada select plot, gitu ya. Nah, select plot ini teman-teman bisa mengambil, gitu ya, memilih, gitu, tampilan plotting yang kalian akan perlihatkan atau lihat, gitu ya, atau pengolahan data yang kalian inginkan. Nah, misalnya kita mau membuat ini ya, monthly means, gitu ya, atau seasonal means, maka teman-teman bisa menggunakan map recurring average, gitu ya. Recurring di sini ada recurring daily, monthly, or seasonal average over a range of year, gitu ya. Jadi kita bisa membuat peta bulanan, peta seasonal, ya, sesuai dengan kemauan kita, gitu ya. Nah, kita pilih aja ini. Kemudian selanjutnya teman-teman bisa memilih di sini mau yang days, month, or season. Biasanya kita ini ya antara month sama season, gitu ya. Nah, sebagai contoh kita pakai season aja dulu ya. Season. Nah, terus kita pilih DJF, kita klik MAM, DJA, dan SOM, gitu ya. Nah, kemudian tahunnya, nah ini kita pilih tahunnya dari tahun kapan nih? Dari tahun anggaplah 2000 ya, 2001 ya, sampai 2020, berarti 20 tahun ya. Mantap nih, langsung bikin 20 tahun. Kemudian wilayahnya, teman-teman sekalian, kita sesuaikan wilayahnya, misalnya wilayah pelayanan Maritim Bitung, gitu ya. Kita sesuaikan, wilayah pelayanan Bitung. Anggaplah seperti inilah ya, wilayah pelayanan Bitung. Nah, ini kita sesuaikan biar rapi ya. 100 berapa nih? 117 ya. 17. Ini min 2. Ini 128 ya. 128. Ini 6. Oke, enter gitu ya. Nah, ini kurang lebih seperti ini. Kemudian kita plot data. Nah, tinggal tunggu nih ya workflow-nya. Nah, nanti teman-teman sekalian gitu ya, ketika kita merunning di sini nanti akan keluar gambaran seasonal curah hujan di wilayah kita gitu ya. Nah, jadi teman-teman bisa ini ya, bisa mengolah tidak perlu lagi mengolah merata-ratakan gitu ya, tidak perlu lagi merata-ratakan. Nanti biar
nanti kita dapatkan dari GPM ini gitu ya. Nah, kalau misalnya Pak bisa nggak dari GPM ini kita olah di tempat lain gitu ya, dan yang kita dapatkan, tetapi kita juga bisa mengambil NetCDF-nya gitu ya. NetCDF-nya kita ambil, kemudian nanti kita bisa olah di Graz atau bisa kita olah di tempat lain, misalnya di server ataupun di yang lainnya gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Nah, ini sambil kita nunggu gitu ya teman-teman sekalian. Nah, selanjutnya tentunya yang perlu teman-teman persiapkan gitu ya. Nah, kemarin kan kita sudah ini ya, sudah belajar apa namanya, teman-teman sudah membuat apa namanya wilayah pelayanan ya. Nih anggaplah ini karena saya dapatnya wilayah pelayanan ini ya, wilayah pelayanan Ambon gitu. Saya coba cari dulu deh wilayah pelayanan Bitung gitu ya. Saya adanya dulu itu kantor itu wilayah pelayanan Bitung yang lama gitu, coba kantor kakak Komang. Oh, Komang. Kungfu Komang. Ada yang senang baca komik Kungfu Komang nggak nih? Saya punya komplit nih guys, dari apa namanya sesi 1 sampai sesi terakhir. Tapi ini sih zaman dulu ya, ini karena saya masih mengenang apa namanya bacaan komik dulu saya. Nah, mana ya tadi kantor malah Komang kantor. Nah, kantor JS Thames Prime SHP mana? Ini kalau nggak salah sih. Semakin kalian aktif, saya akan semakin sadar. Map SHP kali ya. Dan saya bilang juga di awal ada mungkin orang-orang yang tidak perlu ikut puas gitu. Jadi saya akan mention. Kebetulan saya senang pakai ini guys, senang pakai apa namanya, senang pakai server gitu ya. Kalau teman-teman mungkin makainya ini ya, apa ArcGIS ya. Nah, kalau saya lebih enak pakai server karena lebih mudah. Oke, kita coba cek dulu ya. Kantor. Udah jarang dibuka nih. Sistem. Coba ini dulu deh. Map dulu deh, map. Oke. Kemudian frame kali ya. Frame area. Oh, bukan. Frame web grid kali ya. Gridnya. Dulu gara-gara pakai WinWave ya. Wiper kali ya, wiper. Atau ozone mungkin. Udah lama banget nggak buka. Nah, ini dia. Zone ya. Ini dulu nih zonanya Bitung ya, teman-teman kalian ya. Nih zonanya Bitung dulu kayak gini nih. Nah, selanjutnya nanti tinggal ini aja. Tinggal kita sudah belum ya ini ya? Maaf. Udah belum ya? Udah nih. Nah, ini guys. Ya. Nah, ini adalah gambaran terkait dengan curah hujan ya. Jadi curah hujan di Bitung ya, seasonal ya rata-ratanya. Jadi rata-rata selama 20 tahun gitu ya. Curah hujan di wilayah Bitung itu dia umumnya ini ya, pada bulan DJF itu tinggi di wilayah perairan ini ya, Laut Sulawesi bagian timur gitu ya. Dan juga perairan utara Gorontalo gitu ya. Nah ini, terlihat jelas ya, terlihat jelas banget. Kemudian juga dia cukup tinggi di wilayah Sangihe Talaut ya, wilayah Sangihe Talaut. Kemudian Teluk Tomini dan lainnya ini rendah gitu ya. Nah namun, jadi kita tidak perlu lagi ngolah ya, udah dapat hasilnya nih.
Nah, kemudian di MAM gitu ya, di MAM, iya MAM. Nah, ini apa namanya cukup tinggi di beberapa wilayah di Teluk Tomini gitu ya, di sini gitu ya. Apa namanya Laut Sulawesi ini sudah mulai berkurang gitu ya. Kemudian, nah ternyata di apa namanya JJA gitu ya, di Teluk Tomini ini kecenderungan curah hujannya tinggi gitu ya. Kecenderungan curah hujannya tinggi di Teluk Tomini. Nah, dan di beberapa wilayah di perairan Sangihe Talaut gitu ya. Ini sebenarnya Sangihe ya, perairan Sangihe di sini. Kemudian di bulan SON ya, secara umum juga tinggi ya di beberapa wilayah, khususnya di Laut Sulawesi bagian timur gitu ya. Kemudian di Teluk Tomini, kemudian di perairan Nunukan ya, Nunukan Tarakan gitu ya. Tapi ini bukan wilayah Bitung lagi. Kalau dulu wilayah Bitung nih masuknya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu guys. Nah, ini bagaimana cara kita mengakses datanya? Kita klik aja download. Nah, ini guys. Teman-teman bisa ambil salah apa namanya semuanya gitu ya. Bisa klik aja salah satu di sini gitu ya. Misalnya kita ambil JA. Kita download gitu ya. Nah, kita dapatkan misalnya iMerge JJA ya. Nah, kita di sini aja lah, di luar aja lah. Saya sering menaruh di luar aja. Oke, terus selanjutnya kita buka Grads gitu ya. Kita buka Grads. Kemudian kita tinggal buatkan ininya ya, buatkan datanya. Datanya. Masih ingat ya, apa namanya, masukkan data SHP ya. Ya. Kemudian kita key file dulu lah, biar tahu ininya. Key file. Namanya apa sih nih? Namanya itu GPM, panjang juga ya. Coba set gex out. Apa? Set gx out shaded set mpd set hrs dan kemudian set apa namanya set smooth on c nya mana nih s on gitu ya. Kemudian kita klik D GPM iMerge gitu ya, GM ya. Gitu ya. Nah, dapatkan ini ya. Kemudian C-bar. Nah, ini kayaknya satuannya apa ini ya? Milimeter per mol ya. Karena agak berbeda ya. Ini kemudian kita coba tadi ya, draw SHP gitu ya. Nah, posisinya di mana nih? Kalau nggak salah tadi ya kantor. Apa kita dia? GIS ya, GIS. Kantor GIS tem ya. Ya. zone.shp kemudian bisa. Nah, kurang lebih seperti ini guys, gitu ya. Nah, ini kita sudah dapatkan nih, gitu ya, wilayah pelayanan maritim Bitung. Ini yang versi yang lama ya, karena kebetulan saya punyanya versi yang lama. Gitu. Nah, ini yang kemarin saya jelaskan ke teman-teman terkait dengan penggunaan ini ya, Grads gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman punya filenya banyak gitu ya, tadi ya NC-nya banyak ya, teman-teman nanti tinggal buat aja, bikin 3 gitu ya, bikin 4 gitu ya. Jadi,
apa namanya DJF, DJA, apa MAM, DJA, gitu ya. Nah, jadi ini kelihatan bahwa di wilayah perairan Bitung, gitu ya. Nah, ini curah hujannya tinggi di wilayah perairan-perairan mana saja, gitu ya. Misalnya kita, karena ini wilayah perairan, gitu ya, jadi daratannya kita tutup, gitu ya. Masih ingat ya, pakai apa ya? Batch map, gitu ya. L 101 101 10 M, kita nggak bisa pakai yang ini ya. Wah, salah batch map. Nah, jadi kurang lebih seperti ini. Batch mapnya jelek. Seharusnya pakai SHP lagi nih, sebenarnya bagus ya. Pakai SHP untuk tutup daratannya gitu. Ya, coba deh kita ulang deh ya. Kita ulang. Ya, kita pakai ininya ini. BGPM, kemudian ininya jangan zone. Kita pakai yang tadi apa tadi? Oh, peta ya, map ya, map.shp. Oke, wah, harusnya dikasih warna dulu ya. Set apa namanya? SHPT gitu ya. Nanti bisa tertutup ini guys. Jadi kita bisa tutup untuk wilayah daratannya gitu ya. Tunggu aja kalau nggak salah nih. Dem kayaknya. Oh, ini ADF dia. Jadi nggak apa deh. Jadi sebenarnya bisa ini sih, bisa kita ini ya, dem gitu ya. Nanti dia warnanya ini, warna disesuaikan dengan warna yang ada gitu ya. Nah, terus nanti ini baru kita buatkan mana tadi? Draw SHP zone. Kurang lebih seperti itu guys. Nah, ini adalah cara gitu ya, cara mudah gitu ya ketika misalnya teman-teman mau menampilkan di graph gitu ya, peta rata-rata wilayah teman-teman sekalian gitu ya. Jadi kita tidak menggunakan GIS untuk menampilkan data tersebut. Nah, namun kalau misalnya, Pak, saya mau pakai GIS gimana, Pak? Ya sudah, nanti data dari ini, data dari ini, data dari IMERS ini, ya, maaf, edit modified map. Data dari ini, gitu ya, IMERS ini, kalian masukkan panoply, gitu ya, masukin panoply, dapat lintang bujurnya, terus masukin ke dalam ini, gitu ya. Nah, jadi ini, nah, kalian masukin panoply. Masih ingat ya, panoply ya? Di panoply, ya. Ini panoply saya. Panoply. FDD. Ini karena ininya nggak rapi nih. FDD, mana sih FDD? Ini. Ini dia. Ini program sih, compress panoply. Nah, di sini teman-teman kalian di panoply teman-teman ekstrak datanya gitu ya. Jadi data MC yang teman-teman sudah rata-ratakan, misalnya kan kemarin juga saya sudah ajarin ini ya, mengeluarkan data netcdf ya. Masih ingat kan? Misalnya teman-teman teman-teman kan udah saya ajarin bagaimana menghasilkan data netcdf sendiri gitu ya. Jadi tinggal nanti teman-teman sekalian ketika untuk ini kan data hujan ya, untuk misalnya data arus, data gelombang, data angin gitu ya. Misalnya teman-teman buat di di Grads gitu ya. Kemudian teman-teman keluarkan data netcdf-nya gitu ya. Setelah itu baru teman-teman bisa ekstrak datanya gitu ya. Mana nih panoply-nya? Oh, nggak ada. Oh, ini dia nih. Nah, yang dulu ya kita pelajari ya. Masih ingat kan ya menggunakan panoply ya. Ini open. Kemudian di ininya ya.
GPM-nya ini. Karena datanya ini ya termasuk rapat gitu ya. Ini kita ekspor label text. Label text, kemudian kita ekspor sini aja lah. Oke, sudah. Close aja deh. Cepat aja kok. Yang penting datanya sedikit gitu ya. Kalau datanya banyak, baru dia lambat. Nah ini teman-teman sekalian. Get modified ya. Nah ini ya. Nah udah jadi nih. Latlon nilainya gitu ya. Nah di sini kita tinggal masukin aja datanya gitu ya. Nah ini kita buat dulu grid-nya ya. Kita dulu buat dulu grid-nya. Jadi kita jadikan tadi ya data apa namanya? Data TXT tadi menjadi data grid. Ya. Data grid dulu gitu ya. Latlon GPM. Oke. Nah, ingat ya, lat, A-nya itu lat, B-nya itu lon gitu ya. C-nya itu GPM imers gitu ya. Kita sesuaikan, kita ngikutin ini aja deh. Kita ngikutin ini yang 116 sampai 132 ya. Ini 100. Oh, 117 ini. Ya udah nggak apa deh, kita sesuaikan ini. Ini kita sesuaikan aja ada datanya. Oke. Oke, sudah. Jadi baru kita masukin. Nah, ini nanti kita sesuaikan. Ini mapnya berapa nih? Ininya scale-nya. Scale-nya itu dia kita samain aja deh 1,04 ya. Ya ini 1,04. Kita copy dulu. Hujan deras ya? Iya gelap banget. Udah ini sih, udah awan sih. Nah ini. Ada yang tinggal di Wadas ya? Ada yang tinggal di Ya, Wadas? limitnya 116, 132, min 4, 8. Lagi duduk kan? Ini limitnya. Oh, karena beda limit sih, harus disesuaikan limitnya guys. Ini ya. Tak coba sesuaikan deh limitnya dengan ini deh. Ya, kita potong dulu. Jadi supaya dia bisa ini ya, dia bisa sesuai. Jadi limitnya memang disesuaikan. Ini kan 127. Iya memang segini ya. Nggak apa-apa deh. Nah ini, kemudian selanjutnya kita bisa sesuaikan ininya. Ini grayscale-nya kita sesuaikan pakai yang. Nah ini teman-teman nanti bisa sesuaikan ini ya untuk anunya, untuk apa namanya plottingnya gitu ya, untuk di GIS itu disesuaikan dengan pewarnaan yang ada di BMKG ya. Misalnya gitu ya. Tapi ini kan hujan ya, jadi kita bebas lah hujan pakai yang precipitation. Nggak ada precipitation, ada rainbow aja lah. Ini ya, kemudian labelnya, inline property-nya kita kosongkan, kemudian ininya juga kita kosongkan. Nah kurang lebih seperti ini guys gitu ya. Terus ini kita taruh di bawah, taruh di bawah ya kan. Nah, dapat kayak gini ya. Ini kita bisa taruh bawah lagi, maaf ya. Nah, kita taruh di bawah lagi. Nah, ini ya. Nah, ini kurang lebih seperti ini ya. Misalnya kan karena ini wilayah lautan, maka kita bisa sesuaikan untuk daratannya kita tutup gitu ya.
uh, wilayah daratanya ini kita tutup. Nah, kalau projection sih, rem. Oh, ini base map-nya, maaf lupa. Nah, kita tutup warnanya, misalnya warna apa, warna hijau gitu ya. Nah, jadi teman-teman sekalian nanti hasilnya kurang lebih seperti ini gitu ya. Kita bisa tahu bahwa dia curah hujannya tinggi di wilayah mana saja gitu ya. Nanti kita bisa sesuaikan curah hujannya itu dari berapa sampai berapa gitu ya. Nah, ini gambaran terkait dengan ketika misalnya teman-teman menggunakan GIS ya, GIS untuk mengolah data-data meteorologi, gambaran bagaimana pengolahan data klimatologi untuk curah hujan. Karena sekarang GPM ya di GeoFund ini dia secara umum karena dia sudah ngeplot sendiri sudah menyesuaikan ini ya, menyesuaikan gambarannya, maka teman-teman bisa tinggal memvisualisasikan ulang gitu ya, kurang lebih seperti itu. Cuman ini yang menjadi pertanyaan saya masih ada nih. Ini dia, atau mungkin karena ini kali ya, karena saya juga nggak ngerti juga nih. Ini legendnya beda ya dengan yang tadi ya. Apa hasil hasil dari legendnya itu satu, jadi dikali ini ya, dikali apa namanya, dikali 10 pangkat berapa gitu ya. Ini 10 pangkat 1 ya. Berarti dikali 10 kurang lebih seperti itu gitu ya. Jadi dia yang tadinya 38 jadi 380 gitu ya, 54 jadi 540 ya. Nah, karena kan bulanan ya, bulanan itu kan berarti rata-rata bulanan, berarti jumlah curah hujan selama 1 bulan gitu ya. Jadi mungkin karena jumlah curah hujan bulanan, makanya dia besar ya, tinggi. Oke, kurang lebih seperti itu teman-teman sekalian. Nah, untuk data-data yang lain juga demikian gitu ya. Teman-teman bisa misalnya download datanya gitu ya. Kurang lebih contohnya seperti ini guys. Contohnya itu kurang lebih seperti ini. Ini saya coba kasih contoh. Punya anak bimbingan saya gitu ya. Nah, waktu itu saya coba bantu ini ya, bantu pengolahan datanya. Di bimbingan super. Nah, ini bimbingan super 4 ya. Nah, ini contohnya ya. Nah, ini adalah contoh gitu ya. Contoh ketika misalnya gitu ya. Jadi kurang lebih seperti ini, rata-ratakan bulannya dari tanggal 1 sampai tanggal 31, dia rata-ratakan gitu ya. Kemudian Januari 2016 gitu ya, 2017, 18, 19 ya. Nah, dia merata-ratakan kurang lebih 5 tahun ya. 1, 2, 3, 4, 5 ya, 5 tahun. Nah, dari rata-rata 5 tahun ini, kemudian dia rata-ratakan gitu ya. Nah, selama 5 tahun, misalnya Januari gitu ya, Jan 2015 ditambah 2016 tambah 2017 gitu ya. Nah, ini cara termasuk cara lama tapi efektif gitu ya. Karena kan paling tidak teman-teman sudah punya skripnya, tinggal ganti ini aja, tinggal ganti parameternya aja. Hamax diganti jadi misalnya SST atau diganti jadi HS gitu ya, atau diganti dengan hujan gitu ya, misalnya data harian gitu ya. Kurang lebih seperti itu.
kemudian di setting RGB gitu ya. Nah, ini set RGB dari apa namanya? Set RGB sesuai dengan pewarnaan yang ada di BMKG gitu ya. Jadi di BMKG kan warnanya ini ya. Coba mana sih BMKG ini warna maritim. Nah, ini di BMKG OFS ya. Nah, signifikan efek ya. Nah, warnanya kan kayak gini ya. Nah, ini kan warnanya kayak gini. Nah, dia mencoba menyesuaikan warnanya sama gitu ya. Nah, jadi kalau teman-teman perhatikan ini hasilnya gitu ya. Nah, sama gitu ya. Hasilnya tuh sama dengan yang ada di BMKG gitu ya. Nah, nih guys. Ya. Sama ya. Nah, bagaimana cara mengetahuinya, Pak, gitu ya. Nah, teman-teman sebenarnya bisa ini simpan save image as gitu ya. Kemudian kalian masuk paint gitu ya. Jadi di paint itu gitu ya. Di paint itu teman-teman tinggal ngecek RGB-nya berapa nih gitu ya. Terus teman-teman tinggal setting RGB-nya gitu ya. Nah, saya nomor 16 RGB-nya segini. Nomor 17 RGB-nya segini. Nomor 18 dan seterusnya gitu ya. Nah, setelah itu baru teman-teman sesuaikan save clef dan save calls-nya gitu ya. 0,5 sampai 7 gitu ya. 0,5 sampai 7 gitu ya. Nah, kurang lebih seperti itu teman-teman sekalian gitu ya. Terus nanti selanjutnya, nah ini yang tadi saya bilang, ketika teman-teman ingin mengeluarkan NC-nya sendiri, misalnya Pak saya mau mengambil apa namanya NC-nya sendiri Pak gitu ya. Misalnya saya mau mengolah di GIS gitu ya. Maka teman-teman bisa mengambil ini gitu ya. Jadi teman-teman set as dev right gitu ya, kemudian sesuaikan gitu ya. Nah, nanti ini dapatkan kurang lebih nanti hasilnya seperti ini. Ada gelombang hama. Nah, kayak gini ya. Jadi dapatlah gambaran seperti ini gitu ya. Seperti ini gitu ya, Februari, Maret, April ya. Desember. Nah, ini salah satu contoh ya guys ya. Ini salah satu contoh gitu ya. Kita dapatkan gambarannya, kita juga dapatkan file netcdf-nya yang nanti teman-teman bisa sesuaikan untuk grades gitu ya. Misalnya teman-teman mau mengolah di GIS seperti tadi gitu ya, maka kita dapatkan. Kurang lebih seperti itu teman-teman sekalian. Nah, ini bisa teman-teman gunakan untuk apa namanya? Untuk tugas akhir, skripsi atau pengen nulis gitu ya. Itu silahkan ya teman-teman bisa sesuaikan. Nanti kalau misalnya perlu, ini deh nanti tak share apa namanya skripnya ini, skripnya Bang Bedi. Nanti tak minta izin dulu gitu. Nah ini kebetulan dia terkait dengan MGO gitu ya, terkait dengan MGO. Karena kan tadi ya disebutkan bahwa gelombang itu dipengaruhi oleh MGO gitu ya. Nah ini bisa terlihat guys gitu ya, bisa terlihat jelas gitu bagaimana perubahan fase gitu ya. Dia kan tadi masuk ke fase 3, 4, 5, 6 ya. Nah, ini. Jadi terjadi perubahan ketinggian gelombang gitu ya di setiap fasenya gitu ya. Nah, jadi apa namanya? Sebenarnya ketinggian ini itu juga dipengaruhi oleh faktor anginnya gitu ya. Jadi teman-teman bisa melihat bagaimana perubahan angin gitu ya pada saat MGO. Kalau teman perhatikan sini ya, ini anginnya dari timuran ya. Nah, ini bulan apa nih? MGO April Mei ya, dari timuran gitu ya. Nah, tiba-tiba ketika MGO fase masuk di fase 4 dan 3, ini berubah nih arah anginnya gitu ya, jadi baratan gitu ya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu guys, proses perubahan ini ya. Jadi yang tadinya angin timuran, pada saat MGO dia angin baratan, karena memang MGO itu dia sirkulasinya dari barat ke timur ya. Oke.
Ada yang ditanyakan teman-teman sekalian sebelum kita lanjutkan sampai di sini? Ya, silakan. Oke, ininya ya, apa namanya, terkait dengan wilayah pelayanannya ya. Oke. Iya, jadi memang untuk wilayah pelayanannya sendiri, teman-teman sekalian, untuk sampai sekarang saya memang belum ada info gitu ya, belum ada info untuk ininya. Cuman kalau misalnya memang ini, nanti akan saya coba minta deh ke teman saya di Pusmar ya. Nah, saya akan minta di Pusmar, teman saya di Pusmar, terkait dengan batasan wilayah pelayanannya gitu ya. Atau kalau enggak, nanti akan saya coba sesuaikan, misalnya teman-teman butuh, ini kan kita belajar ya, namanya juga sambil belajar ya. Tapi kalau misalnya teman-teman untuk misalnya penelitian misalnya gitu ya, atau misalnya untuk skripsi, itu kan harus sesuai ya, harus sesuai dengan wilayah pelayanan aslinya gitu ya. Nah, nanti akan saya coba bantu Kak minta gitu ya, Kak minta apa namanya, SHP-nya, file SHP-nya gitu. Tapi untuk sementara teman-teman sekalian, karena untuk belajar ya, untuk belajar paling tidak teman-teman bisa membuat itu gitu ya. Jadi di JS kalian sesuaikan ya, sebisa mungkin serupa gitu ya, sebisa mungkin serupa gitu ya dengan wilayah pelayanan yang ada di BMKG gitu ya. Kurang lebih begitu tweetnya. Jadi untuk sendiri untuk saat ini saya belum punya ininya, belum punya koordinat. Baik, Pak. Terima kasih ya. Ya nanti tak coba ini. Makasih ya tweetnya ya, mengingatkan juga, bagus banget gitu ya. Nanti karena mungkin beberapa dari teman-teman mungkin kan pengen apa namanya, pengen membuat seakurat betul gitu ya. Tapi sekali lagi karena biasanya itu dari pusat itu adalah sudah langsung ininya ya, petanya ya. Jadi itu bersatu sumber gitu ya dari pusat gitu ya. Karena saya pengennya adalah teman-teman mencoba untuk membuat gitu ya. Jadi tidak apa namanya, tidak, kalau dari Pusman kan ketika saya minta ya dikasihnya file SHP gitu ya. Nah, itu kan berarti kan teman-teman nggak membuat gitu ya, sudah jadi. Makanya saya kemarin memang pengennya teman-teman dari referensi wilayah pelayanan tadi, teman-teman coba buat menggunakan GIS pakai line gitu ya, disesuaikan betul serupa dengan wilayah pelayanan yang ada. Tapi saya melihat dari hasil beberapa teman-teman sekalian itu cukup bagus gitu ya hasilnya gitu ya, walaupun mungkin tidak presisi atau tidak pas dengan aslinya, tapi menurut saya itu udah cukup bagus buat teman-teman sebagai awal gitu ya. Ketika nanti di daerah diminta untuk membuat seperti itu, teman-teman sudah biasa atau sudah punya gitu ya, kurang lebih seperti itu. Oke, makasih tweetnya. Ada lagi teman-teman sekalian? Di sini ada yang pakai data gelombang yang panjang untuk skripsinya, atau menggunakan parameter laut yang panjang. Nah, jadi dari pelajaran ini teman-teman bisa gunakan gitu ya. Tadi referensi tadi nanti akan saya coba share di AdLink ya. Sama tahu tadi ada yang terlewat gitu ya. Nanti akan saya coba share sehingga nanti teman-teman bisa uji coba. Oke, nanti mungkin kita akan coba praktekkan sama-sama terkait dengan klimatologi gelombang ini mungkin pekan depan ya. Karena untuk sementara pekan ini teman-teman coba fokuskan untuk merekap data perakhiran cuaca wilayah pelabuhan. Oke? Nah, untuk nyoba teman-teman mengolah data klimatologi gitu ya. Nanti akan saya coba share contoh script gitu ya, yang nanti teman-teman bisa gunakan untuk selanjutnya teman-teman bisa sesuaikan untuk wilayah pelayanan masing-masing gitu ya. Oke. Coba dulu ya. Oh ya, by the way untuk nanti angin dan juga, ini kan tadi saya contohkan gelombang ya. Nah, kalau angin teman-teman sekalian, ini mungkin saya coba bisa perlihatkan sedikit skrip angin ya. Jadi angin sama arus itu sama ya. Karena dia mana ya, data BD skrip angin. Jadi angin bulanan. Nah, jadi untuk angin ya teman-teman sekalian, ini dia
kita mencoba untuk memisahkan antara komponen U dan komponen V-nya dulu. Jadi agak panjang dibandingkan yang hanya satu variabel gitu ya. Jadi teman-teman yang pertama adalah merata-ratakan, kemudian teman-teman merata-ratakan komponen V-nya, kemudian baru dari komponen U dan V ini teman-teman sesuaikan ininya, sesuaikan pewarnaannya gitu ya, dan rata-rataannya gitu ya. Jadi yang bedanya hanya sebatas itu aja sih, karena dia kan komponen ya, komponen U dan V. Begitupun juga dengan arus gitu ya. Di arus itu juga teman-teman antara komponen U dan komponen V dari arus tersebut. Nah, contohnya seperti ini guys ya. Jadi teman-teman bisa lihat gitu ya, di mana teman-teman harus mendefinisikan dulu rata-rata bulanan U dan rata-rata bulanan V gitu ya, baru nanti ketemu. Nah, set RGB-nya juga ya, yang teman-teman bisa perhatikan di sini itu disesuaikan dengan set RGB yang ada di BMKG gitu ya, jadi supaya sama gitu ya dengan hasil keluaran BMKG. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, untuk menyimpan data anginnya ya, teman-teman juga bisa menggunakan set SDF write tadi gitu ya. Di JS kan juga bisa ya untuk angin, maka teman-teman tinggal ambil aja data yang sudah teman-teman sesuaikan ya. Jadi teman-teman sudah punya data November Januari, Februari, Maret, April sampai Desember, itu data bulanan gitu ya, di dalam satu file gitu ya, satu file NC gitu ya. Kemudian nanti teman-teman bisa sesuaikan. Masih ingat juga kan ini ya, menggabungkan data NC ya. Jadi data NC yang tadi banyak ya, teman-teman gabungkan menggunakan CDO ya. Mungkin teman-teman sudah bisa semua ya, insya Allah. Nanti dari data CDO tadi kita gabungkan seluruh NC-nya supaya memudahkan dalam pengolahan datanya. Jadi nggak banyak data NC yang kita masukkan. Oke, jadi itu contoh dari ini ya, script angin bulanan. Nanti akan saya coba share juga ke teman-teman sekalian, paling tidak teman-teman paham dulu gitu ya, yang tadi saya perlihatkan ya, contoh scriptnya, baik contoh script di gelombang maupun contoh script pada angin gitu ya. Nah, contoh script pada angin ini teman-teman bisa gunakan juga untuk pengolahan data arus gitu ya. Oke, mungkin seperti itu teman-teman sekalian ya. Jadi selanjutnya nanti silakan teman-teman coba-coba data-datanya gitu ya. Nanti akan saya coba share referensi datanya di @link ya. Selanjutnya teman-teman silakan coba untuk mengolah data klimatologi ya. Insya Allah pekan depan setelah kita memverifikasi data cuaca pelabuhan, selanjutnya kita akan masuk mencoba membuat, jadi teman-teman per kelompok ya, membuat klimatologi maritim gitu ya. Saran saya sih sambilan juga teman-teman silakan download data-data ya, paling tidak ya minimal 5 tahun lah, minimal 5 tahun, atau mau 10 tahun juga boleh gitu ya, 10 tahun atau 5 tahun, gelombang maupun angin ya, gelombang dan angin untuk wilayah pelayanan masing-masing gitu ya. Kalau curah hujan kan tadi ya pakai GPM enak ya, jadi gampang. Untuk yang gelombang dan angin silakan teman-teman download, silakan disesuaikan mau menggunakan HMWF atau menggunakan era 5 HMWF atau menggunakan Marine Copernicus gitu ya. Nanti pekan depan kita coba sama-sama ngerunning untuk pembuatan visualisasi peta klimatologi. Oke, sampai di sini sebelum kita akhiri pertemuan sesi online kita, ada yang mau ditanyakan? Izin bertanya, Pak. Silakan, Kurnia. Izin, Pak, terkait tugasnya hingga 7 hari ke depan berarti merekap data dari masing-masing wilayah ya, Pak, sampai ke tahap pengolahannya atau baru merekapnya saja, Pak? Iya, jadi teman-teman merekap dulu aja gitu ya. Jadi pekan depan nanti kita sama-sama gitu ya. Nanti saya coba mau lihat gitu ya,
Sebenarnya sih kalau misalnya teman-teman mau langsung isi juga silahkan. Jadi pekan depan saya tinggal ngecek aja gitu ya, berapa hasil, berapa ini ya, berapa persentase ini ya, keakuratan dari stasiun kalian masing-masing gitu ya. Jadi silakan mau diisi langsung, mau pekan depan juga nggak, isi langsung aja kali ya. Jadi karena ini sih, karena kan datanya itu terakhir hari ini ya, hari Selasa, hari Rabu ya. Berarti karena kan 7 hari ke depan ya. Berarti dari setelah dapat hari terakhir itu, kalian mau ngisi langsung juga nggak apa-apa, di pertemuan besok juga nggak apa-apa gitu ya, pertemuan besok aja lah ya, biar kalian paling tidak dapatkan semuanya datanya gitu ya. Takutnya ada data yang belum keluar gitu ya. Itu aja sih Kurnia. Yang Siap, penting Pak. kalian kumpulkan dulu ya datanya ya. Siap, Pak. Terima kasih, Pak. Yuk, sama-sama Kurnia. Oke, ada lagi teman-teman kalian? Sambil diingat-ingat ya, skrip-skrip yang kemarin sudah kita pelajari sama-sama di komputasi ya. Atau misalnya teman-teman juga mau mengolah datanya menggunakan menggunakan IDV gitu ya, itu silakan juga gitu ya. Nggak jadi masalah. Jadi banyak. Atau mau pakai MCL lah, Pak, saya mau pakainya MCL, Pak. Oh, itu lebih bagus lagi gitu ya. Oke, kalau tidak ada mungkin kita cukupkan dulu ya materi online kita gitu ya. Nanti selanjutnya saya akan coba share ke link gitu ya, berkaitan dengan referensi data-data yang tadi sudah saya jelaskan. Kemudian nanti silakan teman-teman coba-coba dia untuk memvisualisasikan data klimatologi ya, baik curah hujan, gelombang, arus gitu ya, atau angin gitu ya, untuk wilayah pelayanan masing-masing. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan teman-teman sekalian. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mungkin kita ini dulu ya, screenshot dulu ya teman-teman sekalian ya. Tadi lupa pagi-pagi. Silahkan bisa dinyalakan videonya dulu kalau misalnya bisa. Kalau kondisinya kurang mungkin kan nggak apa-apa, mati. Oke. Dalam hitungan ketiga ya. Nah, saya juga boleh deh nyalain video ini. Lambat sih masalahnya laptop ini kalau ada videonya nyala. Wah, Nurul Iza udah siap-siap aja sama ini. Unreal-nya. Oke, juga deh. 1, 2, 3. Oke, sip, mantap. Ini salam jempol. Oh, gimana? Tuh. Coba seperti sepertinya tidak bisa di-download ya Pak, ya diizinkan untuk download. Oh, download ya? Oh gitu. Ya nanti tak coba rubah deh ininya ya. Tak coba rubah Tapi ini sih linknya udah ini ya nanti gitu ya. Sebenarnya sih nggak usah di-download juga nggak apa-apa, karena kan itu aktif terus gitu ya. Tapi nggak apa kalau mau di-download juga nggak apa-apa. Nanti tak ulang linknya ya. Makasih ya linknya ya. Siap, terima kasih Pak. Saya akhiri ya. Assalamualaikum. Sehat-sehat semuanya. Mudah-mudahan pekan depan ketemu lagi ya. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Pusing.